Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Salut teramat salut kepada UFC sebelumnya. Padahal gue sempat menyinggung UFC soal bayaran yang harusnya lebih besar. Tapi kalau dari segi perkembangan dan menaikkan nama promotornya dan konsisten dengan membuat event yang hampir tiap pekan ada, dan yang paling gue salut sekarang itu adalah mampu membangkitkan semangat para legenda yang tadinya pensiun bisa balik lagi. Bahkan dirangkul dengan sedemikian rupa hingga menjadi hal spesial bagi Fighter tersebut dan bagi para fansnya. Seperti memberi bayaran yang lebih besar kepada Dominick Cruz, padahal ranking Dominick Cruz jelas sudah rendah dan tidak seperti dulu. Begitu juga ketika masa hukuman Nick Diaz sudah habis, yang dulu kita tahu semua, terutama fans UFC era lama, di mana Nick Diaz menjadi korban yang dianggap ketidakadilan dari USADA hanya karena marijuana, tapi dihukum 5 tahun tidak boleh bertarung. Tentu itu adalah pembunuhan karir, di mana saat itu nama Nick Diaz makin besar dan makin populer. Dan nyesek banget buat para fansnya, karena di pertarungan terakhirnya itu saat melawan Anderson Silva, Nick Diaz bertingkah yang fans yakin tidak ada satupun fighter yang bisa melakukan itu, apalagi di hadapan GOAT, yaitu Anderson Silva. Dan setelah itu keduanya dites anti-doping dan keduanya gagal hingga menjadi no contest. Tapi Nick Diaz nggak peduli sih soal no contestnya. Yang Nick Diaz pedulikan itu soal hukumannya, yang mana hukumannya sedemikian beratnya. Dan kenapa gue bilang hanya karena marijuana? Karena ujung-ujungnya marijuana dilegalkan sesaat setelah masa hukuman Nick Diaz selesai. Itu nyeseknya luar biasa. Apalagi selain hukuman 5 tahun tidak boleh bertarung, Nick Diaz didenda sebesar $165.000 alias 2,3 miliar rupiah. Bahkan itu lebih besar daripada bayarannya direntil di UFC Vegas 36 kemarin. Walaupun pada akhirnya per Januari 2016 larangan tersebut dikurangi menjadi 18 bulan dan dendanya dikurangi menjadi $100.000 alias 1,4 miliar rupiah. Tapi tentu nganggur 5 tahun plus denda segitu gedenya jelas menutup karir Nick Diaz. Untungnya Nick Diaz punya gym Brazilian Jiu-Jitsu sendiri untuk menyambung hidup. Tapi Nick Diaz sudah terlanjur kehilangan hasratnya untuk bertarung lagi. Oh ya, kenapa gue ngalor ngidul bahas panjang lebar soal sejarahnya? Sebab kalau bicara prediksi, apalagi gameplaynya, jelas sangat rumit. Pasalnya, memprediksikan fighter yang sudah 2 tahun vakum aja jelas beda dan gak bisa disamain sekarang dengan 2 tahun yang lalu. Apalagi Nick Diaz yang sudah 6 tahun vakum. Apalagi pertarungan ini dimana dulu Nick Diaz pernah bertarung dengan Robbie Lawler di tahun 2004, alias berapa tuh? Sekitar hampir 17 tahun yang lalu. Itu gimana prediksinya coba? Itu ibarat memprediksikan Yunani melawan Portugal yang dulu final di Euro 2004, terus tanding lagi di tahun ini dengan skuad yang sama persis. Dimana 2004 itu adalah debutnya Georges St-Pierre. Dan dari semua fighter debutan 2004, semuanya sudah pensiun. Fighter seperti Chael Sonnen, Chris Leben, Diego Sanchez, dan Forrest Griffin debutnya aja 2005. Anderson Silva, Clay Guida, dan Michael Bisping debutnya 2006. Lyoto Machida dan Nate Diaz di tahun 2007. Brock Lesnar, Ken Velasquez, John Jones, Rafael dos Anjos, Junior dos Santos, dan Sean Carwin di tahun 2008, dimana saat pertarungan Nick Diaz versus Robbie Lawler di tahun 2004 lalu, Nick Diaz baru 21 tahun dan Robbie Lawler baru 22 tahun. Nah, nanti tulis di kolom komentar ya, di tahun 2004 teman-teman masih ngapain? Dimana waktu itu keputusan wasit dianggap early stoppage, alias penghentiannya itu terlalu dini. Jadi wajar Robbie Lawler protes ke wasit, tapi gue rasa emang udah telak banget. Jadi jika nggak di stop sama wasit, udah pasti dihujani serangan oleh Nick Diaz hingga KO. Nick Diaz memang terkenal seringkali bermasalah dengan UFC karena berselisih paham dan sempat dalam 11 kemenangan beruntun di berbagai promotor hingga akhirnya melawan Carlos Condit yang menggantikan Georges St-Pierre untuk title fight. Nah, disitulah Nick Diaz kalah. Lalu kalah dari 2 legenda yaitu Georges St-Pierre dan Anderson Silva. Ya, kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak soal Nick Diaz, bisa tonton di videonya Radio Tempur. Linknya ada di bawah ya.
Sedangkan Robbie Lawler ini adalah benar-benar gladiator, karena sesuai julukannya yaitu Ruthless alias kejam. Bahkan lebih kejam dari No Mercy Petr Yan, dimana ini orang udah kayak fighter heavyweight, karena kemenangan knockoutnya banyak banget, yaitu 20 kali kemenangan knockout. Dan gaya bertarungnya terlalu barbar, sehingga seringkali lupa pertahanan, hingga kalah 15 kali selama karirnya di MMA. Jadi nggak jauh beda dengan Diego Sanchez. Terutama yang paling ikonik, yang akan terus dibahas oleh para pecinta sejarah MMA, yaitu pertarungan Robbie Lawler dengan Rory MacDonald dan Johnny Hendrick yang kedua. Itu brutal banget, apalagi dua pertarungan tersebut menjadi Fight of the Year di tahunnya masing-masing. Tapi entah kenapa, fighter yang dikalahkan Tyron Woodley saat title fight justru terus merosot karirnya, kayak Darren Till, Demian Maia, dan Stephen Thompson. Setidaknya mau menang beruntun lagi aja sulit banget. Bahkan uniknya, Tyron Woodley juga gitu. Sekalinya kalah, yaitu saat kalah dari Kamaru Usman, malah kalah terus. Dan dari 5 kekalahannya Robbie Lawler ada kesamaan, yaitu Robbie Lawler kalah dari para grappler seperti Rafael dos Anjos dengan sabuk hitam tingkat 4 Brazilian Jiu-Jitsu, Ben Askren pegulat Olimpik, Colby Covington pegulat elit NCAA, Daniel Magny walaupun baru sabuk coklat Brazilian Jiu-Jitsu, tapi Daniel Magny tahu kelemahan Robbie Lawler itu ada 2. Yang pertama, yaitu speed dalam serangannya yang berkurang, yang dimanfaatkan oleh Tyron Woodley dan Rafael dos Anjos. Yang kedua, pertarungan bawah. Jadi Daniel Magny percaya diri, terus men-takedown Robbie Lawler supaya terus bisa mengontrol walaupun belum mampu mengunci hingga tap out. Tapi itu terbukti berhasil meredam serangan brutal dari Robbie Lawler. Nah, sedangkan Nick Diaz ini, kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu-nya adalah sabuk hitam tingkat 3 di bawah Cesar Gracie. Tapi karena Nick Diaz lebih suka pertarungan atas, sehingga seringkali menang via knockout, yang justru jadi celah besar bagi Nick Diaz untuk menyelesaikan Robbie Lawler, entah dengan submisi atau dengan knockout. Tapi itu kan di atas kertas, Nick Diaz tetap di atas Robbie Lawler. Tapi yang jadi masalah adalah ketidakaktifan Nick Diaz yang terlalu lama, yaitu sudah 6 tahun. Sedangkan Robbie Lawler baru aja fight tahun kemarin dengan Daniel Magny. Tapi Robbie Lawler dalam 4 kekalahan beruntun, jadi sulit ditebak comebacknya Nick Diaz itu seperti apa skillnya sekarang. Tapi ya fans Diaz Brothers selalu bodo amat, mau Nick Diaz kalah kek, mau menang kek, pokoknya yang penting keren aja dulu. Pokoknya bisa ngeliat Nick Diaz fight aja, itu senangnya minta ampun. Mau fightnya di promotor manapun atau gelar atau bukan, gak peduli, yang penting bisa lihat Nick Diaz tampil, yang seringkali menunjukkan hal-hal yang gak biasa, yang sangat membuat para fans sangat terhibur. Nah, apa prediksi teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.